Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya pada kita semua. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan sebelum Ramadan yang telah kita ambil, alhamdulillah, usul yang pertama dan usul kedua. Sisa pembahasan terakhir dari tingkatan agama Islam yang belum sampaikan, dan kita berniat untuk menyelesaikannya pada malam hari ini, yang mana ini tentunya rencananya sebelum Ramadan, sebelum libur. Hanya saja qadarullah kita libur sebelum waktunya. Seharusnya masih ada satu kali pertemuan yang kita akan selesaikan usul kedua. Tapi alhamdulillah Allah inginkan kita selesaikan pada malam hari ini. Baru di pertemuan akan datang, baru kita akan masuk di usul ketiga, yaitu poin terakhir dari buku ini, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang mengenal Islam. Yang mana mengenal Islam itu berarti kita mengenal apa itu Islam, artinya, rukunnya, dan juga iman, artinya dan rukunnya. Sisa satu dari tingkatan Islam, yaitu tingkatan ihsan, yang kita akan baca, alhamdulillah, pada malam hari ini, karena belum membawakan ihsan itu pendek saja, hanya pengertian, dan langsung masuk dengan pengertian itu rukun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-martabatu tsalitsah, tingkat ketiga dari tingkatan seorang yang beragama adalah al-ihsan. Tingkatan ihsan secara makna bahasa Arab, al-ihsan itu didul isaah, lawan dari berbuat baik, lawan dari berbuat jelek. Setelah kita mengaku muslim, bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka kita akan naik ke tingkat mukmin. Kita akan makin percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya terhadap utusan-utusan Allah
percaya terhadap hari akhirat, percaya terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Setelah semua ini, maka tentunya buah dari segala ini adalah kita akan muncul dalam diri kita namanya perbuatan baik. Salat itu berbuat baik kepada Allah. Demikian pula puasa, haji. Demikian pula ketika kita beriman, percaya kepada Allah, itu haknya Allah. Malaikatnya Allah, itu haknya Allah. Para rasulnya Allah, itu haknya Allah. Percaya kepada hari kiamat, itu haknya Allah. Percaya kepada takdir, itu juga haknya Allah. Maka masih ada sisa terkait dengan hak sesama. Berbuat baik. Yang mana berbuat baik ini lebih umum daripada yang kita pahami. Yang paling pokok tentunya berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Yang belum akan sebutkan sebentar. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Atau kalau tidak bisa, maka kamu yakin Allah melihatmu. Itu namanya berbuat baik kepada Allah. Demikian pula berbuat baik kepada sesama. Apakah berupa harta atau berupa kedudukan atau berupa badan kita yang kita miliki atau berupa ilmu yang kita miliki. Berbuat baik dengan harta, yaitu kita dengan bersedekah. Apakah sedekah wajib berupa zakat atau sedekah sunnah? Mulai dari orang yang wajib kita sedekahkan kepadanya. Dari istri yang kita miliki, ibu kita, bapak kita, keturunan kita, kemudian kepada saudara kita, anak dari saudara kita, demikian pula paman dan bibi kita. Apakah dari arah bapak ataupun dari arah ibu, bahkan kepada manusia secara umum. Itu dengan harta. Adapun dengan kedudukan, tentunya dengan memberikan syafaat, memberikan pengantar kepada teman-teman yang membutuhkan pengantar berupa surat ataupun ucapan kita, supaya bisa diterima di sebuah kebaikan misalnya. Kata Nabi, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, berikan rekomendasi, maka kalian akan diberikan pahala. Ini namanya dengan kedudukan. Atau dengan badan kita. Kita melihat orang butuh bantuan dengan badan kita, kita bantu. Bahkan kamu mengangkatkan, kata Nabi, barang bawaan seorang ke kendaraannya, itu sedekah. Itu berbuat baik. Itu adalah berbuat baik. Itu dengan badan. Dengan ilmu. Ini juga kita bisa berbuat baik kepada banyak orang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan besarnya dan luasnya berbuat baik dengan ilmu ini di setiap keadaan dan setiap tempat. Belum berkata wa amma bi ilmi. Adapun berbuat baik dengan ilmu, berapapun ilmu yang kita punya, tidak harus jadi ustadz baru kita bagi-bagi ilmu. Tapi kita bagi apa yang kita tahu. Kata beliau, adapun berbuat baik dengan ilmu, fa'an yabdula ilmahu li'ibadillah. Itu dengan cara kita membagi ilmu yang kita punya kepada hamba-hamba Allah. Ta'liman fil halaqat. Kita mengajarkan orang di halaqah.
halaqah seperti ini. Kalau kita mampu. Wal majalisil ammah, atau majelis-majelis tempat duduk yang umum. Wal khosoh, atau di tempat-tempat duduk khusus. Kita lagi berkumpul secara umum atau kita ada perkumpulan khusus. Kita sebarkan ilmu. Bahkan kata beliau, hatta law kunta fi majlisi qahwah. Ini yang sering kadang juga kita lakukan. Sampai walaupun kamu di majelis kopi. Artinya walaupun kamu di warkop, masalah kamu bagi ilmu. Bukan celaan. Karena sebagian orang mungkin merasa, kenapa tidak ada ke masjid lagi? Kenapa harus di warkop kita ceramah, kita melakukan tanya jawab? Ini sudah dibicarakan oleh ulama dari dulu. Bukan hanya sekarang yang viral ada warkop, baru kita pergi ke warkop. Pergi bagi-bagi ilmu. Ini sudah dibicarakan oleh ulama dari dulu, bahkan sebelum ada warkop di tengah kita. Iya, karena ini bab ta'lim, bab membagi ilmu itu lebih luas daripada membagi harta. Ya, berbuat baik dengan tenaga, berbuat baik dengan kedudukan. Ilmu lebih luas. Kita bagi ilmu ini di mana. Karena kata beliau, fa inna minal khairi wal ihsani an tu'alliman nas. Sesungguhnya termasuk dari kebaikan dan ihsan, kamu mengajarkan manusia. Walaupun tapi majlisin amin. Walaupun kamu lagi di majlis umum. Faminal khairi an tu'alliman nas. Ini yang belum banyak tekankan. Termasuk dari berbuat baik, kamu dianggap ihsan. Kamu dianggap muhsin. Kalau kamu mengajarkan manusia. Tapi belum ingatkan satu hal. Walakin ista'milil hikmah fi hadal. Akan tetapi gunakan hikmah. Hikmah itu letakkan sesuatu pada tempatnya. Beda kalau harta. Iya, kamu punya kedudukan, kamu punya badan, silakan. Tapi ilmu harus ada cara menyampaikan. Iya. Pakaikan hikmah. Fala tuthqil 'alan nas. Jangan kamu memberatkan orang dalam menyampaikan ilmu. Ya, saya pernah membaca di faedah yang dikasih oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kitab lain. Belum sampai ibaratkan kalau ada orang merokok. Satu hari anggaplah satu bungkus. Tidak apa-apa kamu bilang kurangi setengah. Untuk tahap dasar. Jangan langsung bilang, harus kamu berhenti, itu haram. Atau kamu pergi dia lagi merokok, langsung kamu ambil di mulutnya kamu. Iya, langsung hancurkan. Atau bawa gunting, potong. Tidak harus begitu. Jadi beliau ingatkan, fala tuthqil 'alan nas. Karena kebanyakan orang tidak melakukan sesuatu yang kita tahu berupa kebaikan, itu karena dia tidak tahu. Atau karena dia memang belum dapat hidayah. Seperti juga kita dulu. Seperti itu juga. Jadi jangan kamu memberatkan orang ketika kamu mengajarkan orang ilmu. Haitsu kullama jalasta fi majlisin ja'alta ta'iduhum. Yaitu di sisi ketika kamu duduk di mana saja, kamu selalu nasihat. Jangan, tidak selamanya kita duduk di majelis sama orang, kita langsung nasihat. Tidak apa-apa kita duduk di sebuah tempat, kita ikut minum kopi. Tidak harus kita nasihati. Karena adanya kita di situ sudah nasihat. Bahkan kadang kalau kita ke situ, tadinya orang sedang merokok, minimal dia matikan rokoknya. Itu sudah nasihat. Tidak harus kita pergi nasihat. Aki, rokok itu haram. Tidak harus. Karena kadang nasihat itu tidak. Kalau tidak tepat waktunya, orang tidak terima. Orang nanti akan merasa bahwa, datang Ustaz. Nasihat miseng lagi. Haram miseng lagi. Kan tidak bagus begitu. Iya. Cukup kita datang. Itu dia sudah nasihat namanya. Makanya belum bilang, tidak harus setiap kamu duduk, kamu nasihat. Tidak harus. Kenapa? Belum kasih alasan.
Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mau'izah wa la yukthir. Karena Nabi SAW itu ya tidak selalu memberikan sahabat itu nasihat. Dan kalau Nabi memberikan nasihat itu tidak panjang. Belum kasih panjang. Kenapa? Li'anna nufusa tas'am wa tamal. Karena jiwa itu muncul selalu bosannya. Selalu muncul malasnya. Jadi kalau pas malas kita nasihati, malah nanti kau mempong malas. Padahal kita yang salah. Terlalu banyak nasihat. Terlalu sering menasihati orang. Ini umumnya kepada siapa saja. Apakah itu kepada anak, kepada istri, apalagi istri. Iya, yang sudah tahu luar dalamnya kita juga kurang. Kita pergi nasihati istri, kan sering-sering drakor, nonton. Kita juga setiap sedikit-sedikit YouTube, sedikit-sedikit Facebook. Terus pergi nasihati istri. Kan enggak bagus. Menasihatnya sekali-sekali. Enggak masalah. Karena istri di tempat lain tidak dengar, anak di tempat lain tidak dengar. Tapi ada satu waktu kalau kita kasih tahu, dia mendengar. Jelas kata beliau, jangan memperbanyak yang namanya nasihat. Jangan memperbanyak yang namanya nasihat. Karena kenapa? Ini masalah. Jiwa itu memang cepat bosan. Makanya kalau kita di majelis, itu jangan diperpanjang. Ini harus kita pahami. Sebagus apapun kita dalam menyampaikan materi, kalau sudah panjang, itu sudah mulai bosan. Sehingga orang keluar dari majelis, yang diingat bukan ilmunya, tapi lamanya tadi. Itu masalah. Makanya lebih baik sedikit, tapi tinggal. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Iya, beliau kalau nasihat sedikit. Sebentar. Tidak banyak. Mungkin ada orang, Ustaz, kenapa tidak panjang? Kenapa sedikit sekali? Kapan selesai? Kan banyak orang, tidak sedikit orang yang bilang begitu. Kalau dia mungkin bagus. Tapi ada orang sudah kerja dari pagi, dia maghrib isya sempatkan ke majelis, itu sebenarnya sudah ngantuk-ngantuk. Ditambah lagi kita perlambat, sudah. Adzan isya matanya sudah merah. Bukan karena menangis, tapi karena ngantuk. Ini masalah. Iya, jadi kita menjadi orang yang menasihati orang, itu harus juga paham. Kan ini bagian dari berbuat baik. Ini bagian dari berbuat baik. Ini tingkat ketiga. Dan ini ternyata yang paling tinggi. Kalau kita bisa melakukan ini, kita adalah orang yang paling tinggi. Karena sholat itu mudah dijaga. Tapi yang ini agak sulit. Iya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat. Iya. Beribadah kepada Allah, Allah juga perintahkan kita untuk berbuat baik. Padahal itu sholat, beribadah, berbuat baik. Tapi diperintahkan berbuat baik secara khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah. Sujudlah, artinya ruku sujud sholat. Karena ruku, sujud itu sholat. Sembah Rabb kalian. Terus, padahal ini semua berbuat baik. Kata Allah, waf'alul khair. Lakukan kebaikan. Berbuat baiklah. Jadilah orang muhsin. La'allakum tuflihun. Agar supaya kalian beruntung. Kan itu paling tinggi. Kapan kita mampu berbuat baik, dengan apapun yang kita punya, maka kita akan beruntung. Kita akan beruntung. Makanya ini sekali lagi tingkatan paling tinggi. Dan beliau berkata ruknun wahid. Ihsan itu cuma punya satu rukun. Kalau Islam itu 5 rukun. Iman itu 6 rukun. Ihsan satu saja.
Iya, karena kalau mudah itu diperbanyak. Kalau sulit itu dipersedikit. Itu kalau syariat Islam. Ketika itu sulit, maka itu akan sedikit. Kalau mudah, maka itu akan diperbanyak. Itu teorinya dalam syariat. Karena Islam tidak pernah memberatkan pengikutnya. Maka ketika sesuatu itu mudah dilakukan, maka akan diperbanyak. Ketika sulit untuk dicapai, maka akan dikurangi. Nah, maka sekarang ihsan itu kan susah. Menjadi muhsin itu susah. Maka hanya punya satu rukun. Apa itu kata beliau? Wahwa anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka kamu yakini bahwa dia Allah melihat. Ini kan sulit. Kadang kita sholat dari takbir sampai salam, kita tidak sadar apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Karena sulit memang ini. Kita beribadah kepada Allah, menghadirkan Allah melihat kita. Karena ini adalah cara khusyuk. Kita yakin Allah melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita baca. Ini yang belum katakan. Satu rukun saja. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang muhsin. Bayangkan, bersama. Muhsin. Ketika seorang sudah tingkatan ini, maka Allah akan selalu bersama. Allah akan selalu bersama. Juga wa qauluhu, dan firman Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Rahim. Alladzi yaraka hina taqum, yang selalu melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya kamu dalam sujud. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya dia Allah mendengar dan mengetahui. Ini namanya kebersamaan Allah. Allah selalu mendengar kita. Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa ma takunu fi sya'ni, tidaklah kamu berada dalam sebuah perkara, wa ma tatlu minhu min Qur'ani, dan apapun yang kamu baca dari Quran, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu melakukan sebuah amalan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami menyaksikan kalian. Itu fiduna fi, ketika kalian melakukan amalan. Jadi harus kita sadari, apapun yang kita lakukan, Allah menyaksikan. Ini namanya ihsan. Ini keyakinan tambahan di atas keimanan kita kepada Allah. Kita percaya Allah itu ada. Tapi menghadirkan Allah selalu mengawasi kita, ini susah. Iya. Allah selalu melihat kita, ini yang susah. Karena hati kita terlalu banyak kelalaian. Ditambah lagi kita sebagai mukmin memang pelupa. Kata Nabi, innal mu'min nasa'an. Mukmin itu pelupa. Kadang kita sadar di awal sholat mau khusyuk. Tapi kan tengah sholat muncul lagi pedagang. Hadir semua yang dia perdagangkan dari pagi. Pokoknya dihitung. Oh, pagi pertama laku ini. Sampai salam belum selesai hitung dilacak. Pedagang begitu. Petani juga begitu. Kan setan kan pintar. Setan tahu apa yang dia mau bisikan kepada kita supaya kita lalai dalam sholat. Makanya pernah saya nukil ucapan seorang tabi'in kepada Ibnu Abbas, ya, atau bahkan dinukil bukan tabi'in, seorang Yahudi kepada Ibnu Abbas, bahwa mereka kalau sholat, kalau beribadah kepada Allah, khusyuknya bukan main. Tapi kenapa itu orang beriman kalau sholat susah sekali khusyuk, datang semua apapun. Yang tadinya dia tidak ingat, di sholat dia ingat semua. Iya, semua kita paham itulah. Tidak perlu saya tanyakan satu-satu, betul kayak itu.
Iya, saya dan antum semuanya sama. Pokoknya kita disibukkan oleh ingatan apapun. Iya. Makanya ditanyakan begitu kepada Ibnu Abbas. Kita ini beriman. Tapi susah sekali khusyuk dalam sholat. Di sana ada orang-orang kafir. Kalau dia beribadah, khusyuknya bukan main. Hendak bergerak. Tidak ada pikiran lain. Apa kata Ibn Abbas? Apa yang setan mau lakukan kepada hati yang sudah rusak? Mereka itu memang keyakinan sudah rusak. Walaupun dia khusyuk, percuma ibadahnya. Kita kalau khusyuk, pahalanya besar. Makanya setan berjuang untuk merusak kita. Nah, ini harus kita pahami. Cara menghilangkannya tentunya seperti yang di ayat tadi. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apapun yang kita lakukan. Setelah itu beliau bawakan dalil dari hadis. Ini sebagai penutup walaupun hadisnya agak panjang karena beliau sampaikan dalil untuk Islam, iman dan sekaligus ihsan. Kita baca dan terjemahkan. Wad dalilu minas sunnah. Dalilnya dari sunnah, maksudnya dari hadis. Kan tadi kan semua dalil dari Quran. Hadits Jibril al-masyhur. Hadits Jibril yang terkenal. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di tengah kami seorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyab, sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak dilihat padanya bekas safar. Tapi wala ya'rifu minna ahadun, tidak ada seorang pun yang mengenalnya dari kami. Artinya ini orang bukan penduduk Madinah, tapi tidak dilihat bahwa ini musafir. Karena pakaiannya rapi. Biasanya musafir kan rambut aut-autan, pakaian kotor. Kalau ini enggak, rambut rapi, pakaian bersih. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mendekat duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia pun sandarkan lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada saya tentang Islam. Ini yang kita sudah pelajari sebelum. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, al-Islam, Islam adalah antashhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat, rukun Islam yang kedua. Wa tu'tiyaz zakat, dan kamu mengeluarkan zakat, rukun Islam yang ketiga. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan, rukun Islam yang keempat. Wa tahujjal bait ini istata'ta ilaihi sabila, kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanan kepadanya. Ini rukun Islam yang kelima yang sudah kita ambil, alhamdulillah. Qala, beliau berkata, Jibril. Yang mana orang-orang tidak tahu itu adalah Jibril. Karena dia merubah wujudnya dari malaikat menjadi manusia. Qala, dia berkata, sodakta. Ini yang masalah. Karena biasanya orang kalau bertanya, itu tidak membenarkan. Tapi ini dia bertanya, tapi dia bilang, kamu benar. Maka kata Umar, fa'ajibnalah. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami merasa heran terhadap orang itu. Dia bertanya terus dia benarkan setelah Nabi menjawab. Karena para sahabat tidak tahu siapa itu. Qala. Kemudian lanjut dia bertanya, fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman. Qala, dia berkata, yaitu Nabi menjawab. Antu'mina billah, rukun iman pertama. Kamu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada malaikatnya. Rukun iman kedua.
Wa kutubi, dan kamu percaya kepada kitab-kitab Allah, rukun iman yang ketiga. Wa rusuli, dan kamu beriman kepada utusan-utusan Allah, rukun iman yang keempat. Wal yaumil akhir, dan kamu beriman terhadap hari akhirat, rukun iman yang kelima. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarih, dan kamu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Ini rukun iman yang keenam. Sudah kita ambil semuanya, alhamdulillah. Qala, dia berkata, sodakta, kamu benar. Ini kedua kalinya. Dia yang bertanya, dia benarkan. Qala, kemudian dia berkata, fa'akhbirni alil ihsan. Ini dia. Dalil tentang ihsan. Kabarkan kepada saya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Qala, beliau berkata, anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan, karena memang kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini. Iya, tidak akan pernah. Nanti kita akan melihat Allah di surga. Iya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika kamu tidak mampu untuk melihat Allah, maka sungguh kamu yakini Allah melihat. Ini tentang ihsan. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian setelah itu dia berkata, kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Maka kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak lain ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Karena Nabi tahu siapa yang bertanya itu, Jibril. Artinya saya dan kamu tidak tahu. Karena hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Dari itu ilmu ghaib yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelum. Waktu kita menjelaskan perkara terhadap beriman terhadap hari akhirat. Bahwa hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadi. Makanya Nabi ketika ditanya oleh Jibril, yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu. Iya, bahasa sederhananya, saya dan kamu tidak mengetahui itu. Kemudian Jibril melanjutkan, fa'akhbirni an amarotih. Kabarkan kepada saya tandanya. Karena Allah sebutkan kepada kita tandanya. Kapannya? Tidak. Tidak dikasih tahu. Tahun berapa. Tidak ada mengetahui. Tapi tandanya Allah kabarkan. Makanya Nabi ketika ditanya oleh Jibril, apa tandanya? Maka kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Ini salah satu tanda. Ketika seorang ibu sudah melahirkan tuannya. Ini takbirnya seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini bisa dua maknanya. Makna yang pertama yaitu nanti tanda hari kiamat ketika kedurhakaan itu sudah di mana-mana. Sampai seorang anak menjadikan ibunya seperti budaknya. Ini tanda hari kiamat. Atau bisa juga masuk dalam hadis ini, nanti di akhir zaman akan banyak peperangan. Akan banyak peperangan, sehingga banyak budak perempuan. Kan boleh mendatangi budak, sehingga budak itu hamil dan melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Bisa juga maknanya seperti itulah tanda hari kiamat. Ya, itulah tanda hari kiamat. Kemudian wa antarul hufatal urutal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Ini tanda kedua yang Nabi sebutkan. Dan ketika kamu sudah melihat dulunya ada orang hufah telanjang, ya, tidak beralas kaki, ura, telanjang, tidak berpakaian, al-alah, miskin, ri'a asyah, pengembala kambing. Dia bekerja mengembala kambing. Tapi yatatawaluna fil bunyan, mereka sudah mulai berlomba-lomba dalam membangun. Artinya semua orang sudah kaya semua, tidak ada lagi miskin. Sehingga ada orang datang membawa sedekahnya, dia bilang, coba kamu datang kemari. Itu tanda hari kiamat. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang bisa menerima sedekah kita. Iya, itu tanda di antara tanda hari kiamat.
Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, qala famadha, maka orang itu setelah bertanya langsung dia berlalu, dia pergi. Falabitna malian, kami pun tinggal sejenak. Artinya, ya disebutkan di riwayat lain Nabi diam, dia pergi, Nabi juga diam, para sahabat juga diam. Maka kata Nabi, faqala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa itu penanya? Siapa tadi itu yang bertanya? Qultu, saya berkata kepada Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini waktu hidupnya Nabi. Kalau sekarang Nabi sudah hidup, sudah meninggal, kita hanya boleh katakan Allahu a'lam. Tidak boleh tambah Allahu wa Rasuluhu a'lam. Tidak boleh. Karena Rasul sudah tidak tahu lagi. Beliau sudah beda alam dengan kita. Jadi ini beliau katakan begitu karena Rasulullah dihadapi. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka kata Nabi, hada Jibril. Ini tadi itu Jibril. Disinilah baru mereka tahu. Ternyata tadi itu Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang kepada kalian mengajarkan perkara agama kalian. Perkara agama kalian. Nah inilah agama. Kalau kita mau mengenal agama, baca ini hadis Jibril. Inilah agama. Islam rukunnya, iman rukunnya, ihsan. Inilah agama. Inilah agama. Dan terakhir, ini menunjukkan pada kita bahwa cara belajar agama itu bisa juga dengan tanya jawab. Iya, seperti yang dilakukan oleh Jibril sama Nabi Muhammad. Dengan tanya jawab. Alhamdulillah selesai ya asal kedua. Ya, kita insyaAllah akan melanjutkan di pertemuan akan datang asal ketiga. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Atau tidak ada? Apakah termasuk ghibah, Ustaz? Misalnya kita berbicara kepada seseorang, baiknya seseorang, tapi ini orang yang kita teman bicara tidak tahu siapa yang kita maksud. Apa termasuk ghibah? Ada apa kita bicarakan itu? Untuk apa? Sekedar Ustaz, maksudnya ada kejadian begini. Saya cuma informasikan kan sama dia. Tapi saya tidak kasih tahu orangnya. Termasuk ghibah. Boleh itu kalau memang kita mau tanya hukum. Mau tanya hukum. Atau kita lagi di pengadilan. Kita mau tanya hukum kepada seorang ustadz misalnya. Kita ngomong, kita bilang, gimana kalau ada tindakan dari si fulan begini-begini ustadz. Kita sebutkan perbuatannya tanpa menyebutkan orangnya. Untuk menyentuh hukum. Maka itu bukan ghibah. Atau kita sedang di pengadilan. Kita diminta untuk bersaksi. Kemudian kita ceritakan. Bahkan walaupun kita sebutkan orangnya. Itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Iya, adapun kalau tidak ada hal yang penting. Paham kan? Iya. Atau yang ketiga juga bisa juga. Supaya orang-orang terhindar darinya. Oh ini juga bukan ghibah. Disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada orang jahat. Kita sebutkan. Padahal itu kan masalah aib dia. Tapi supaya orang menghindar darinya. Berhati-hati darinya. Maka ini bukan juga apa? Ghibah. Ini juga bukan ghibah. Fadhal. Baik, itu juga bukan ghibah, itu yang keempat. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai hal yang bukan masuk dalam ghibah, yaitu litarif, untuk memperkenalkan. Kita mau kenalkan orang, siapa itu si pula, itu yang pincang. Itu kalau bukan dalam hal untuk mengenal, ghibah. Kita bilang itu yang hitam. Itu bukan ghibah. Karena untuk mengenal.
Itu yang putih. Itu yang pendek. Iya. Itu yang buta sebelah matanya. Itu kalau tidak ada kepentingan, itu ghibah. Tapi kalau untuk memperkenalkannya, supaya orang tahu, maka itu bukan ghibah. Nah, kalau ini Ustaz, misalnya ada seorang ikhwan mau melamar akhwat Ustaz. Terus kebetulan ini bertanya sama saya kenal dengan orang ini. Kebetulan saya kenal dengan itu akhwat Ustaz. Dan saya tahu sifatnya bagaimana. Tuh, bahaya itu. Kenapa kita kenal itu akhwat? Hah? Oh, contoh di bahaya itu. Nih ada ikhwan mau ke akhwat terus kita kenal itu akhwat, bahaya nah. Nah tahu itu istri kita kenal ke. Oh, bahaya nih itu kita. Wah. Apakah termasuk ghibah Ustaz? Kalau disampaikan kejelekannya itu akhwat sama ini ikhwan yang malah. Nggak ada sakit hati tak kepada akhwat itu. Nggak pernah ditolak cinta tak dulu. Jangan sampai masalah kalau ikhwan yang ngomong jelekan akhwat. Atau kita mau jadi supaya orang tak maju ke akhwat itu, dia jelekan. Supaya dia maju. Nah, ini masalah kalau itu. Kalau tidak ada Ustaz, apakah termasuk ghibah juga Ustaz? Jangan ke. Biar mi akhwat. Dia cari tahu di kita. Masalahnya banyak masalah kalau ikhwan mengurus langsung ke akhwat. Banyak masalah. Tadi dia urus ikhwan, dia urus dirinya sendiri. Itu masalah. Iya. Oh, alhamdulillah paling jangan pakai bertanya. Alhamdulillah. Ada yang nguruskan sama itu akhwat. Terus apa masalah kita? Dia kebetulan bertanya sama saya kenal dengan orang ini. Kebetulan saya kenal misalnya. Itu akhwat. Ya. Kebetulan saya kenal. Bahaya. Jangan. Siapa tahu itu masa lalunya tahu. Kita kenal kapan? Sebelum pakai jilbab. Kalau setelah pakai jilbab, kenapa kita kenal? Itu kan masalah. Kalau yang kita kenal dia sebelum pakai jilbab, suka balap motor dulu. Nah, itu kan tidak boleh kita ceritakan masa lalu. Dia sudah bertobat. Sudah bertobat, tapi masih kita kenal. Oh, masalah. Kita yang masalah kalau begini. Berarti kita masih ikuti itu akhwat. Baik, jangan gitu, jangan pakai. Tuh, tadi kita bilang misal. Sekarang kita bongkar nih orangnya. Jangan pakai lanjut. Tutup pakai. Nggak. Biar saja, nggak usah mikir kasih tahu. Gini, Pak Najat. Kadang itu akhwat nggak cocok sama kita, tapi cocok sama orang lain. Jadi jangan pakai. Enggak, tidak ada niat, tapi sekarang kita ngomong. Jangan pakai. Kan begini, itu saya bilang tadi. Bahkan saya pernah baca di kesalahan suami istri. Di antara kesalahan suami istri adalah ketika dia sudah bercerai. Ketika dia seorang suami cerai sama istrinya, dia jelekan istrinya kepada orang yang mau maju. Dia bilang, jangan kau maju dulu sama saya. Tidak boleh. Karena bisa saja tidak cocok sama kita. Tapi cocok sama orang itu. Itu tidak boleh. Demikian pula seorang istri. Cerai sama suaminya. Ada seorang akhwat mau maju dengan suaminya. Langsung dia pergi bilang, jangan mau kuai. Ampun saya. Tidak boleh. Karena bisa saja kita ampun. Ternyata sama ini akhwat. Dia yang ampun. Itu masalahnya. Makanya ini Pak Najat saya bilang tadi. Jengke, kau bisa itu tadi. Itu termasuk kesalahan ternyata. Iya kan? Jangan make urus ki. Iya, jangan make urus. Itu jawabannya. Alhamdulillah. Bahaya ada itu. Ada istri itu di atas. Oh, pantas bebas ki. Istrinya di atas. Alhamdulillah. Bapak ke istri tak? Hah? Jangan, bapak. Supaya dia tahu juga kalau kita tahu akhwat. Sabar di. Oh iya, masalah itu.
Terus selesai sampan aja. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita tidak putus asa jika sholat sulit khusyuk? Apakah ada caranya? Ya, banyak caranya sebenarnya. Di antaranya kita berusaha ikhlas. Karena kita tidak khusyuk itu adalah karena setan. Maka ketika kita ikhlas, setan itu tidak berkuasa kepada orang yang ikhlas. Memang setan bilang ngomong yang begitu. Ketika dia bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia, dia kecualikan illa ibadaka al-mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi ketika kita berusaha ikhlas, tidak diharap untuk dipuji, dilihat, ya, maka kita akan mampu khusyuk. Yang kedua, ya berdoa kepada Allah. Karena yang menolong kita dalam ibadah itu hanya Allah saja yang bisa. Maka kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kita bertawud kepada syaitan. Ketika muncul pikiran, kita bertawud. Ya, kita bertawud. Ya, kepada Allah. Dan kalau tidak ya mengganggu orang di samping kita, boleh kita bertawud dan meludah kecil ke samping kiri. Diperbolehkan. Itu untuk khusyuk. Di antara caranya juga tadi, yang keempat seperti dalam hadis. Kita sholat, yakin Allah melihat kita. Itu di antara cara supaya kita khusyuk. Di sini ada pertanyaan juga, apa niatnya berbuat baik sama orang kafir? Pernah berbuat baik sama orang kafir untuk bahwa Islam lebih layak, ya Islam lebih layak masuk. Iya. Berbuat baik kepada orang kafir tergantung pertama siapa dulu itu orang kafir. Tetangga, ya niatnya berbuat baik kepada tetangga. Iya, karena orang kafir kalau punya tetangga kafir, dia punya hak kepada kita sebagai tetangga. Iya. Kalau kepada orang kafir yang kita harapkan dia masuk Islamnya, maka kita berbuat baik dengan niat ya untuk melembutkan hatinya supaya dia masuk ke dalam Islam. Kalau tidak seperti itu, maka secara umum ia berbuat baik kepada makhluk dari makhluk Allah secara umum. Secara umum, tergantung macam-macam niat yang jelas, semuanya kita harapkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.